Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Resta Ananda Putra dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Pada video kali ini kita akan memasuki modul Super Lab. Nah, di sini kita akan membahas modul Super Lab CCNA. Di sini kita akan membahas yaitu yang pertama pendahuluan. Nah, ini merupakan lanjutan dari materi Cisco CCNA Part 1 dan Part 2. Disarankan untuk kalian menyelesaikan atau menonton video sesi part 1 dan part 2 terlebih dahulu karena pada video kali ini saya tidak akan menjelaskan konfigurasi tentang VLAN itu seperti apa, trunking itu seperti apa, dan routing itu seperti apa, dan lain-lainnya. Nah, jadi apa sih yang akan kita pelajarin di Superlab CCNA ini? Seperti judulnya, di sini kita akan membahas Superlab atau topologi besar yang biasa digunakan dalam dunia industri. Nah, untuk konfigurasinya memiliki tahapan-tahapan yang akan dibahas. Nah, jadi kita harus paham terlebih dahulu basic dari CCNA-nya seperti dari video part 1 dan part 2-nya sebelumnya. Untuk videonya, kalian bisa buka saja di akun saya. Nah, di sini kita akan menginstalasi Superlab-nya terlebih dahulu. Nah, untuk cara instalasi Superlab-nya di sini saya masuk ke browser. Di sini saya menggunakan Chrome. Di sini saya akan ketikkan Cisco Packet Tracer. Oke. Nah, di sini kita klik yang ini ya, yang paling atas di sini. Nah, setelah kita masuk ke web Cisco Packet Tracer di sini, kita harus login terlebih dahulu. Karena di sini saya sudah login, maka kita lanjutkan. Di sini kita ke My Learning. Lalu di sini kita buka Getting Started with Cisco Packet Tracer. Selanjutnya kita ke download Cisco Packet Tracer. Nah, di sini ada linknya. Lalu kita klik. Oke, nah di sini ada link untuk mendownload aplikasi Packet Tracer yang sesuai dengan sistem operasi yang kalian gunakan. Karena di sini saya menggunakan sistem operasinya Windows, maka di sini saya akan klik yang Packet Tracer 9.0.0 Windows 64 bit. Oke, lalu kita klik. Dan seperti itulah untuk mendownload aplikasi Cisco Packet Tracer yang kita butuhkan untuk melakukan konfigurasi Superlab-nya. Selanjutnya di sini untuk Superlab-nya di sini ada 5. Nah, untuk yang pertama di sini kita akan ke pendahuluannya terlebih dahulu. Kita klik. Nah, di sini untuk Superlab-nya di sini ada langkah-langkahnya ya, dan di sini untuk topiknya yaitu perkenalan Superlab CCNA dan basic configuration-nya. Nah, selanjutnya di sini kita jadikan doc terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada langkah-langkahnya ya, teman-teman. Nah, lalu untuk di sini juga ada completion. Nah, ketika kita setelah melakukan konfigurasi IP-nya, completion di sini dia akan menambah 1% hingga 100%. Lalu kita ke check result di sini. Nah, di sini terdapat tulisan this activity is incomplete, please try again. Nah, berarti activity ini dia itu belum selesai atau belum selesai dikerjakan ya, teman-teman. Lalu kita ke assessment item. Nah, di sini ada poin-poinnya ya, ada DNS kliennya, DNS servernya dah. Dan ketika kita sudah selesai mengerjakan semuanya di sini, maka dia akan jadi skornya 5/5 atau pada completionnya dia menjadi 100%. Lalu kita close. Nah, selanjutnya di sini kita akan lakukan konfigurasi sesuai dengan langkah-langkah yang terdapat di PT Activity ini. Pertama-tama di sini kita akan setting IP address pada server dan PC.
Oke, di sini kita ke router satu terlebih dahulu untuk melakukan konfigurasi. Nah, di router satu di sini dia itu memiliki dua interface, yaitu interface gigabit Ethernet 0/0 dan interface gigabit 0/1. Nah, di sini kita akan lakukan konfigurasi untuk IP pada routernya. Di sini konfigurasi terminal, lalu kita interface range G0/0 sampai 1. Nah, interface range di sini kita akan mempermudah agar bisa sekaligus untuk mengaktifkan interface-nya. Shut down. Oke. Selanjutnya kita ke interface G0/0. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa interface G0/0 adalah interface yang mengarah ke server. Nah, berarti kita akan menggunakan IP network 200.5.5.0/24. Oleh karena itu, kita gunakan IP address 200.5.5.1 dengan subnet max 255.255.255.0. Oke, setelah itu kita ke interface gigabit 0/1. Nah, di sini kita akan lakukan konfigurasi IP address-nya pada interface gigabit 0/1 karena gigabit 0/1 adalah interface yang mengarah ke PC 1. Oleh karena itu, network adalah 192.168.1.0/24, berarti kita ketikkan 192.168.1.255.255.255.0. Oke. Selanjutnya di sini saya akan lakukan konfigurasi pada DNS server terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan konfigurasikan IP-nya. Untuk default gateway-nya berarti adalah IP yang kita pasangkan di router pada interface G0/1 slash 0, maaf. Berarti untuk DNS-nya 200.5.5.2. Lalu kita ke fast Ethernet 00-nya. Lalu kita pasangkan IP untuk servernya. Untuk IP server itu sama dengan DNS servernya. Berarti 200.5.2. Oke, sudah. Lalu kita ke service, lalu kita ke DNS, lalu kita DNS service-nya kita on. Lalu untuk name-nya itu kita sesuaikan dengan ininya. Sesuai dengan perintahnya di sini adalah www.sekolahan.id. www.sekolahan.id. Oke. Lalu kita pasang DNS-nya. Titik 2. Oke, kita add. Kita save. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi DNS kliennya. Ya, di sini kita ke IP configuration pada menu desktop di sini. Lalu untuk IP-nya yaitu 192.168.1.2, karena yang satu tadi kita sudah gunakan untuk IP pada router di interface gigabit Ethernet 0/1. Nah, default gateway-nya adalah IP yang kita tadi pasangkan di router 192.168.1.1. Dan untuk DNS servernya adalah 200.5.5.2. Selanjutnya kita akan melakukan uji konektivitas DNS servernya. Kita ke PC 1 di sini, lalu ke command prompt. Nah, lalu di sini kita ketikkan ping www.sekolahan.id. Oke, nah di sini sudah reply ya. Berarti untuk konektivitasnya berarti di sini sudah terhubung ya antara PC 1 di sini dengan DNS server di sini.
Dan seperti itulah konfigurasi pada Superlab CCNA bagian dan seperti itulah konfigurasi pada Superlab CCNA 200-301 pengenalan Superlab di PT Activity ini. Dan di sini untuk completionnya sudah 100% ya teman-teman. Berarti di sini sudah semua. Lalu kita coba ke check result di sini. Dia sudah selesai semuanya ya untuk konfigurasi DNS client dan DNS servernya dan skornya di sini 5/5 ya. Dan seperti itulah konfigurasi Superlab Sesena 200-301 pada pengenalan Superlab. Mungkin cukup sampai situ saja pembahasan saya pada modul Superlab CCNA, yaitu Superlab CCNA pendahuluan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan, karena kesalahan itu mutlak dari diri saya sendiri. Saya Resta Nanda Putra dari SMK Negeri 4 Kota Bogor pamit izin undur diri. Sampai berjumpa di video selanjutnya.